kenapa lu memilih Chlorine? Padahal sebenarnya Chlorine, gue nggak tahu dari sisi Chlorine lu sebenarnya ada pilihan gak sih untuk kayak lu masih lanjut di company lama lu? Waktu itu mikirnya karena abis merit, gue akan pindah Jauh. Ya, Gading Serpong jauh. Meskipun kayak gue udah kode-kode ke mantan bos gue dan dia kayak oh ya udah nggak apa-apa nanti naik tol aja bla bla bla, dan gue yakin itu akan fine buat dia gitu. Tapi gue mikir lagi kalau misalnya Justin sendiri pertama untuk bikin sesuatu itu kan kayak butuh support lah gitu, nggak mungkin kayak gue 9 to 5 dan dia sendiri harus kayak put effort untuk bikin pertama kali gitu. Tepuk tangan! Sip, teman-teman, thank you banget. Ini adalah Small Medium Talks episode kedua, dan hari ini kita kedatangan Justin Tandean bersama istrinya Chlorine. Cuman Chlorine di belakang layar, nggak mau di feature ya. Yang anaknya belakang layar banget ya. Iya, belakang layar. Dan mereka ini dari Both Interior, sebuah interior studio basisnya di Jabodetabek lah ya. Iya. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu kali ya, Din. Kayak Both itu apaan sih? Dari Both dulu berarti. Iya, boleh, silakan. Oke, sebelumnya nama gue Justin Tandean, gue dari Both Interior. Jadi kita basically small studio lah ya untuk ya jasa interior, arsitektur. Terus kadang-kadang kita juga ada beberapa project yang emang kayak misalnya bentuknya art installation atau kayak misalnya yang event itu kita juga. Gue ingat tuh installation sasarnya di Kisahku ya sama Makanku ya. Iya, itu juga. Terus juga ada kantoran ya, Orient ya kalau nggak salah namanya. Iya, betul. Itu kantor yang dia distributor alat-alat berat lah. Distributor Iya, alat-alat berat. Tapi kalau misalnya gue boleh nanya nih, kayak menurut gue Both itu sebenarnya specialty-nya itu di mana sih? Ya, lebih ke creative space kali ya, mungkin bisa disebut, meskipun dia basicnya florist, tapi si ownernya tuh pengen itu jadi satu medium untuk bisa saling collab lah antara sama orang-orang kreatif gitu anggapannya. Makanya kadang-kadang ada workshop, ada kelas kayak gitu-gitu tuh diadain di sono. Bahkan ada foto studio gitu. Ditanya untuk lebih pilih mana atau arah spesialnya kemana belum ada, karena kan kita juga baru jalan kurang lebih ya 1,5 tahun lah. Ya jadi memang kalau ada yang approach kita atau ada klien yang masuk tuh ya kita ambil aja lah. Ambil aja lah. Iya gitu. Itu juga istilahnya rezeki lah, jangan tolak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal kayak persentase gitu, lebih banyak residensial atau justru yang kayak komersial? So far mungkin residential sih. Residential yang kayak rumah milenial lah. Rumah milenial. Oke, tapi sebelum ke Both gini, gue pengen tahu dong hidup kalian tuh sebelum ke Both tuh ngapain aja sih? Kalian kuliah di mana? Iya. Sempat kerja gak sih? Atau mungkin gimana? Ya, jadi pertama gue lulusan arsitektur di Untar tahun 2013. Jadi habis lulus ngawur dulu tuh kerjanya di satu company lah, finance company. Jadi digital marketing. Ini gue gak pernah denger. Gak pernah dengar kan? Gimana tuh ceritanya, kenapa? Awan aja, ngisi aja waktu luang. Ngisi aja waktunya, udah gue harus udah mulai kerja nih, udah lulus, nganggur beberapa bulan, ya udah cari aja, dikasih kenalin ya udah kerja aja. Terus turning point-nya dikasih project sama saudara gua. Nah projectnya itu 2 rumah sebelah rumah gua. 2 rumah sebelah rumah, jadi asik tuh, lu mau site visit juga deket ya? Iya, tapi nggak asiknya karena itu saudara gitu, diteleponin terus tiap hari. Jam 6 pagi ditelepon. terus Kalian dibangunin, ya udah itu jadi project pertama lah. Kayak ya, tapi sebenarnya gue nggak bisa bilang itu desain gue juga, kayak ya dia involve banyak di situ. Jadi kayak ya anggaplah untuk dapat pengalaman dulu gitu. Jatuhnya itu kalau misalnya kasarnya bisa memang lu kayak visualisasinya gitu. Ya kayak tanda kutip drafternya lah. Drafternya. Gue berproses di situ juga. Nah itu gue bahkan kerjain di waktu-waktu gue senggang kerja gitu di kantor. Yang pas lu masih yang digital marketing tadi. Iya gitu. Jadi kayak ternyata gue masih ada interest nih di sini. Barulah gitu gue. Jati diri lagi. Iya gitu. Akhirnya gue keluar, baru gue kerja di lamar kerja di company
namanya Seniman Ruang. Itu interior and architecture di company juga, studio juga gitu. Jadi pengen lebih belajar lah gitu. Belajar. Iya. Seniman Ruang berapa lama? Kurang lebih 2 tahun sih. 2 tahun ya? 2 tahun. Menurut lu 2 tahun itu kayak lu udah belajarnya cukup gitu? Atau apa yang akhirnya memutuskan untuk ke next phase? Oh, tapi kalau ngomong belajar kayaknya ya bisa nggak cukup juga sih. Gue lumayan beruntung gitu dapat belajar di Seniman Ruang karena istilahnya gue dapat semua fase proses kerjanya gitu. Gue rasain semuanya, kan ada yang kayak kerja karena ini base-nya project gitu. Kadang ada yang kerja 2 tahun, projectnya nggak selesai gitu. Gue pun 2 tahun project selesai 2 doang gitu. Yang benar-benar selesai ya gitu. Ada yang mungkin nggak jadi, ada yang mungkin klien yang ya dia lambat gitu emang proses tektokannya. Jadi memang beda-beda sih. Tapi ya face-nya gue rasain semua. Misalnya dia ketemu kliennya, kita ngedesain, brainstorming, terus bikin gambar kerja, site visit. Ya kayak gitu-gitunya lumayan dapat. Rasain semua gitu. Setelah lu 2 tahun di Seniman Ruang, abis itu lu keluar freelance atau langsung bikin both? Belum ada nama both dulu sih. Jadi kayak ya keluar aja gitu, tapi udah kayak punya mindset gue pengen bikin sendiri. Freelance udah sama istri? Udah sama Florin? Dia masih kerja di company-nya dia by the way dia sebelumnya di lighting consultant. Ya, jadi memang dia kan background-nya juga interior unta, tapi dia kerjanya di lighting consultant. Jadi dia sebenarnya banyak arsiteknya di bagian interior ya? Iya, tapi banyakan project gue juga interior sih. Arsitektur malah adalah serempet-serempet dikit, tapi nggak terlalu kayak arsitektur yang banget gitu. Jadi emang fokusnya emang ke interior studio, arsitektur pasti ada lah gitu, kayak ada nyerempet gitu. Terus pas kayak dari freelance ini kira-kira berapa lama sampai kepikiran untuk ayo yuk kita officialkan saja freelance ini di sebuah company? Kurang lebih dari Agustus sampai Desember tuh. Itu cepet dong berarti ya, cuma 4 bulan? Iya 4 bulan kayak. Nah itu timeline juga karena udah mau merit kan. Jadi ya seriusin juga gitu. Sekalian seriusin? Iya mau seriusin gitu. Ya masa udah mau merit tapi kerjaannya masih ngawur-ngawur kan nggak mau juga gitu kan. Maksudnya sebenarnya freelance kan nggak ngawur tapi kayak official aja gitu ya, jadi ada nama gitu, terus satu portofolio bareng gitu ya. Betul gitu. Jadi itu langkah pertama yang lo lakuin, kontak gue. Yes. Karena sudah tahu sebelumnya. Terus lu pernah punya apa ya, kayak apakah ada lu punya koneksi kunci gitu ya bikin lu pede bisa oke, gue bisa membiayakan keluarga gue sama Florin nih? Awalnya gue mah takut. Sumpah. Ini anak orang nggak gimana kasih makan. Dan hebatnya Florinnya juga nggak lu suruh kerja kan, lu tarik juga ke bos. Iya. Ya kebetulan dia kan dia punya skill itulah gitu, maksudnya ya dia ya jadi kita bisa jadi kerja bareng kan gitu. Maksudnya ya koneksi kunci sebenarnya. Mungkin lebih karena hal apa sih yang bisa bikin lu tuh pede, gue bisa kasih makan ini anak orang nih yang bakal gue pinang gitu. Dia mah beriman doang. Beriman doang kepada Tuhan. Ya tapi memang benar sih. Ya bener, beriman gitu, melangkah aja. Ya melangkah aja gitu ya, gue yakin ya di provide lah gitu. Maksudnya bahkan ya maksudnya kalau ngomong fair-fairan gitu, misalnya di bulan-bulan pertama lu keluar lu udah berapa? Se-exact gitu. Iya, jadi kayak misalnya lu ngeluarin sehari-hari lah yang udah pasti gitu. Ya udah dapatnya segitu. Tapi emang kalau misalnya baru pertama kali married, abis itu juga lu langsung ke rumah sendiri, ya udah pasti pengeluaran banyak lah. Iya kan? Iya, tapi ya maksudnya dicukupkan aja terus gitu, maksudnya ya nggak sampai berlebih sekali juga, tapi nggak sampai kekurangan juga gitu, nggak sampai dibicarakan kelaparan lah. Tapi kalau misalnya gitu, oke, kita balik lagi deh, gue pertanyaannya kita bikin lebih spesifik gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya bikin kayak Wolf gini, modal yang lu keluarin berapa? Modal komputer. Jangan sebutin modal bayar gue ya. Gak boleh teman-teman. Boleh.
konteks sendiri. Beda. Konteks sendiri. Ya pertama pasti branding juga kan ada modal, terus itu ya kenapa kita berani invest itu ya juga karena inilah ya kayak tadi gue bilang. Lu mau lihat langsung kayak kelihatan profesional gitu. Iya, gue nggak. Ya siapa sih yang kenal namanya gua gitu, gua bukan Andra Patin gitu, kayak gitulah istilahnya. Gue pengen ya bikin satu name baru lah gitu. Terus ya sisanya kayak ya sehari-hari aja ya, misalnya kayak karena kita basicnya jasa gitu, ya ongkos transport lah ya, itu kan tidak terhitung kadang-kadang kan, tolnya lah, bensinnya. Jadi Serpong ke Jakarta Iya, banyak kan kalian di Jakarta lagi kan, gitu. Ya paling kita invest di komputer gitu. Buat render segala. Iya itu penting. Sisanya sih. Ya, tapi sebenarnya kan jasa lu investasi waktu di sebelumnya kan. Betul. Portofolio lu bangun, koneksi. Mungkin setuju atau enggak? Lu kadang-kadang kalau misalnya baru-baru gini kayak project yang istilah itu kacang goreng banget yang kayak cuma 2 juta, 3 juta juga lu terima gitu. Sempet gak lu ngelawan fase-fase itu? Sempet lah. Pasti itu kayak ya kenapa gue siapa gitu, maksudnya gue mikir gitu, gue siapa, gue harus tolak dia gitu istilahnya. gue belum menjadi siapa-siapa juga gitu kan. Tapi gue setuju sama mindset itu sih, kalau misalnya masih awal-awal nih kita belum mulai idealis hanya milik orang-orang kaya. Iya, itu sih orang star arsitek aja. Star arsitek. Ya dia boleh milih lah gitu. Karena orang ngantri juga banyak ya. Iya, ada waiting list. Hopefully gue ada waiting list. Semua, setahun lagi, amin. Amin. Kalau dia mau nunggu. Rumahnya masih runtuhan terus selama 1 tahun. Kapan? Tapi gimana? Maksudnya kayak menurut lu worth it gak ambil project-project kayak gitu? Terus ada tergantung kliennya kalau itu. Jadi kalau nggak ruwet, sebenarnya worth it. Lu ada tips and trick gak untuk bisa kayak menerawang gitu, ini klien kan rese ini kliennya oke Ya, nih. mesti ketemuin, mesti ngobrol dulu. Dari pertama biasanya udah ketahuan sih kayak Face to face. Jadi kayak kalau dari chatting doang tuh nggak ketahuan. Kan udah mulai dia nego harga apa. Udah mulai kelihatan ya. Udah mulai kelihatan. Tapi lu pernah ada pengalaman nolak? Atau lu ada cara lain untuk menolak? Cara lain ada sih. Cara lain ya untuk kita tinggiin presinya. Setuju, gue juga kayak gitu. At least kalau misalnya dia deal, you get the money. Iya kan, walaupun lu tahu hidup lu dalam 3 bulan ke depan bakal sengsara, Yes. at least ada uang. Betul. Gue setuju. Tapi ya berarti itu sebenarnya kalau misalnya zaman sekarang, kalau misalnya gue nih ya, jujur kadang-kadang tuh kita nggak pernah meeting offline loh, kalau cari klien. Kan online semua kan, Zoom segala macam. Iya. Kalau kalian paksain offline. Bisa mungkin jarang sih yang online tuh kalau udah masuk ke progress lah gitu. Iya, Mungkin online ya. kalau progress masih bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya tuh kayak cari pertama, emang bener sih, gue baru sadar juga buat lu ketemu langsung, buat tahu karakter mereka penting sih. Iya. Sama kayak mau cari tim juga lah, itu juga Iya, kalau lewat tim. online mungkin beda ya. Belum. Itu denger tuh. Gue pengen nanya, Gimana? lu kan ini, tadi lu bilang lu deg-degan tuh mau minang anak orang, kasih makan gimana segala macam. Itu deg-degan satu hal gitu kan. Emang kadang gila ini tanggung jawab seorang suami itu berat juga nih. Apalagi kalau misalnya nanti udah mau punya anak dan lain-lain gitu kan. Tapi menurut gue sih ada juga yang lebih berat sih, kayak kenapa lu memilih Chlorine? Padahal sebenarnya Chlorine, gue nggak tau dari sisi Chlorine lu sebenarnya ada pilihan gak sih untuk kayak lu masih lanjut di company lama lu? Kalau waktu itu mikirnya karena abis merit gue akan pindah Jauh. ya Jauh. dari Serpong jauh. Meskipun kayak gue udah kode-kode ke mantan bos gue, dan dia kayak oh ya udah nggak apa-apa, nanti naik tol aja bla bla bla, dan gue yakin itu akan fine buat dia gitu. Terus tapi gue mikir lagi kalau misalnya Justin sendiri, pertama untuk bikin sesuatu itu kan kayak butuh support lah gitu, nggak mungkin kayak gue 9 to 5 terus kayak gitu nggak ada di rumah, dan dia sendiri harus kayak put effort sebanyak itu dan segila itu untuk bikin pertama kali gitu. Tepuk tangan! Jadi podcast cinta. Love story, bagus.
Gila Tin, hebat sih lu Tin, pilih orang sih, hebat. Oke. Tapi akhirnya kalian kan nyatu nih di BOF. Gimana maksudnya kayak apakah kalian merasa enak gitu bekerja terus sama lain sama istri? Apakah itu sebuah berkat atau justru itu adalah sebuah hal yang emang lu harus kondisikan untuk bisa berjalan? Untuk sekarang ya, ini privilege gitu, kayak kita punya waktu yang sangat fleksibel, terus ya relate juga karena dia kan bukan orang yang beda apa sih industri gitu kan, kayaknya agak sulit gitu kalau misalnya kayak kerja bareng. Kalau misalnya ini kan kita lumayan satu industri lah gitu, interior sama arsitektur. Oke, gue balik lagi pertanyaannya. Ini sebenarnya pembagian pekerjaan kalian di BOF itu seperti apa? Apakah emang sama-sama cover satu sama lain gitu atau emang ada job desk-nya? Ada job desk-nya sih, maksudnya kayak gue bagian kreatif gitu. Jadi kayak misalnya proses desain, brainstorming, gimana create desainnya itu 3D-nya gue yang bikin gitu. Tapi Chlorine visualisasikannya itu ke rendering. Ya dia lumayan bagus lah buat visualisasi gitu. Jadi untuk render ke dia, lighting juga minta suggestion dari dia karena kan kerja di lighting. Terus financial absolutely dia gitu. Absolutely ya, obviously gitu, udah nggak mungkin gua gitu kan. Terus ya kayak tentang yang admin atau yang istilahnya berrelasi dengan klien, gue sebisa mungkin juga ke dia karena kayak kalau gua ikut juga itu lumayan apa ya, terganggu sebenarnya proses kreatif itu terganggu gitu. Kayak kadang ya ini cerita aja, kalau jadi tahu gitu orangnya tuh kayak gimana, jadi desainnya agak kebawa gitu. Iya, kebawa emosi ya. Iya, jadi sebenarnya kayak dia aja yang sortir gitu. Jadi Chlorine yang menahan emosi-emosi gitu ya. Filter itu jadi. Jadi di tempat lu tuh kayak gue berkarya, emang gue berkarya profesional. Iya, gitu. pengennya sih begitu. Cuma kan kadang-kadang ada juga yang pilotoke ngomongin klien. Sama aja. Lu jadi baper juga. Iya. Sempet gak sih berantem karena masalah kerjaan gitu? Sempet lah, sering beberapa kali ya. Itu gue pasti discuss kalau tentang charge apa segala. Tapi kalau kayak waktu gitu sih itu karena itu kan bersinggungan ya dengan kehidupan pribadi, makanya. Nah iya itu. Iya itu yang sulit sih memang. Jadi kayak ya kadang kita misalnya mesti mau quality time atau pergi sama keluarga kita harus kerja kan, jadi mungkin kadang kok lu jadi mentingin ini bla 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 gitu ya. Ada kesitunya juga sih. Oh lu lebih mentingin uang sih daripada keluarga gue ya? Kan uang lu juga. Iya, uang kenapa? Ya sebisa mungkin mencoba membagi waktu lah gitu. Awalnya mungkin kayak kita bablas ya, namanya kerja di rumah segala macam, pasti yang nggak ada tahu waktu kan. Sekarang yang pelan-pelan dibatasin lah, difiltering gitu. Ya itu sih yang bikin, yang gua coba manage gitu. Lihat WhatsApp notif itu tuh susah tuh kalau nggak dibaca gitu. Kayak gitu. Kalau gue tipe gitu, kalau dia bisa di WhatsApp notif bisa 100 gitu. Gue nggak bisa 1, 2 itu udah pasti gue harus baca. Berarti kalau misalnya gue fast response ke Justin, kalau misalnya nggak urgent ke dia. Betul. Gitu. Oke. Kalian tuh menentukan nggak sih ada yang kayak supreme leadernya gitu di antara kalian berdua, atau kalian berdua istilahnya tuh kayak dua-duanya setara gitu? Ya kalau misalnya proses kreatif ya dia mungkin cuma kasih masukan gitu bentuknya, tapi ya yang menentukan ya gua gitu kan. Maksudnya akhirnya mau gimana gitu. Tapi kalau misalnya untuk misalnya mau cas berapa gitu ya gua nggak ada suara gitu. Jadi aja gitu. Ya kita tahu porsi masing-masing lah, maksudnya yang mana lebih expert di bidang ini, bagian ini gitu. Itu aja sih kalau soal pembagian ya, bagi sehari-harinya gitu. Jadi emang kayak sesuai expertise aja gitu kan. Kalau misalnya Justin emang desain ya udah berarti kelas kalau di lu di soal desain. Gitu. Kalau misalnya emang soal finance berarti di Chlorine. Gitu. Balik lagi nih soal kayak budgeting gitu kan. Tadi kita sempat mention soal jalan-jalan. Gitu kan. Sebelum kita mulai podcast ini soal jalan-jalan, gue ngeliat kalian sering banget jalan-jalan gitu kan. Kayak kemana lebarannya ke Bali, sempetin banget sebelum baru pulang dari mana gitu, gue nggak tahu, lupa.
Itu emang kalian intentional atau emang kayak out of the blue aja gitu, kayak gue pengen jalan-jalan refreshing gitu? Oh enggak aja gitu sih, kalau ngomong yang sebelumnya kita seperti liburan yang honeymoon karena udah setahun di rumah kan pandemi, terus ya kita beranikan diri untuk keluar negeri, kita jalan-jalan. Nah yang kemarin ya sebenarnya karena trip keluarga sih. Trip keluarga diajak, tadinya mah nggak planning, cuma ya jadinya kita anggap itu sebagai ya untuk berlibur healing juga lah. Libur healing ya, healing, melukat. Mandi air suci. Tapi gini, gue tuh denger dari orang lain tuh ya, tapi yang kayak industri kreatif gitu, mereka tuh bilang kayak lu kalau ada duit jalan-jalan karena itu penting buat lu gitu. Coba, di sini gue adalah tim desainer yang pernah jalan-jalan keluar. Karena gue jalan-jalan itu tinggal ke www.behance gitu kan, bla itu jalan-jalan bagi gue, jalan-jalan virtual. Karena gue juga bisa dapet kayak misalnya, Meksiko sekarang tuh lagi bagus desainnya ya, gue lihat aja semua desain-desain Meksiko, gitu. Tapi dari lu nih, lu kan tim desainer jalan-jalan, gimana sih menurut lu itu bisa impact ke dunia profesional lu? Mungkin ya nggak benar-benar langsung kayak hari itu lu jalan-jalan besok tidak Andra Martin. Iya, maksudnya nggak yang kayak lu langsung knowledgeable gitu, enggak juga sih. Cuma itu perlahan-lahan tuh membukakan mata lu kan istilahnya. Lu jadi tahu culture-nya satu negara, gimana dia berperilaku. Karena kan arsitektur interior tuh berhubungan sama manusia juga gitu. Maksudnya ada people di dalamnya gitu kan. Jadi kayak bukan hanya desain arsitektur bangunannya aja yang kita perhatiin gitu. Kadang gue jadi tahu kalau orang-orang misalnya di Jepang tuh kayak gimana sih gitu, kayak dia kenapa sih minimalis banget gitu, kayak gitu-gitu. Itu jadi tahu ketika lu udah experience di sono gitu. Lu nggak bisa experience itu di laptop ya tadi lu bilang. Bener sih. Iya, kecuali ya mungkin lu baca buku beneran yang kayak mendalami satu aspek tertentu kan. Tapi gue setuju deh, berarti kalau misalnya jalan-jalan itu yang dapet tuh bukan cuma sekedar referensi visual seperti yang gue lakukan, tapi lebih karena listening di balik itu ya. Iya, menurut gue itu juga sih. Jadi kayak misalnya kayak ke Bali gitu, kadang-kadang gue juga nanya gitu orang-orang di sono, kayak ngobrol, jadi maksudnya kayak dia orang tuh biasanya kenapa sih agak berbeda gitu, misalnya ternyata gue baru tahu tuh misalnya rumah-rumah di Bali tuh ada pura-puranya ada beberapa gerbang gitu. Misalnya kayak cuma orang-orang yang tertentu yang bisa masuk, kalau misalnya turis cuma bisa di gerbang ini gitu-gitu. Ya, kebudayaan. Ya, kebudayaannya, culture-nya. Terus gue perhatiin gitu misalnya kok jalannya lebih enak ya kalau jalan di Bali dibanding di Jakarta gitu. Kenapa sih gitu? Ya, mungkin karena dia punya toko-toko tuh mepet sama pedestrian gitu. Kalau kita kan parkiran. Iya, ada pedestrian juga, tapi ada abang bakso di tengah. Iya gitu-gitu. Kayaknya beda gitu, tata kotanya kita perhatiin segala macam gitu. Jadi lebih karena kebiasaan mereka ya? Iya gitu. Gitu-gitu sih. Make sense sih menurut gue, kayak jadi lebih ke listeningnya ya. Listeningnya itu yang lebih dicari ketika lu jalan-jalan. Ngobrol sama orang baru gitu. Kenapa lu berani ngobrol sama orang baru? Gue sih gak berani. Iya, gue sih orangnya memang yang ngomong aja dulu gitu. Ngomong aja dulu dicoba dulu. Maksudnya ya ngobrol aja dulu. Kemarin di Bali random ada rekomendasi gitu. Namanya Chef Wayan. Jadi ex Chef Potato Head gitu. Dia bikin satu restoran. Kita lagi makan ya enak ya terus chefnya datang, ada gitu yang ngobrol jadinya. Dia lagi bikin buku gitu, terus dia keluar gini ceritain kayak proses kenapa dia jadi gue tahu pengalaman dia lah gitu ya, maksudnya kenapa akhirnya dia bisa keluar, terus dia berani bikin buku, terus gue dapat inspirasi juga dari dia gitu. Ya itu salah satu gue kenapa berani ngomong orang, karena gue mungkin bisa dapat sesuatu juga dari dia gitu. Inspirasi gitu. Dia ngomong gini, di urusan kitchen lah gue nggak masalah lah gitu, tapi gue pengen berdayain orang-orang tuh yang misalnya dari istilah SMK gitu-gitu. Dia pengen
pengen mungkin istilahnya menghidupi mensejahterakan itu ya. Jadi kayak karena mungkin dia backgroundnya juga udah kuat banget, experience-nya juga udah kuat banget gitu. Jadi dia berani buat kayak gitu juga gitu. Dan itu menurut gua bagus sih, maksudnya kayak dia berani menyejahterakan orang-orang gitu. Maksudnya bukan dia nggak ambil istilahnya yang expert juga dia kumpulin jadi satu gitu kan. Maksud sih, soalnya kayak menurut gue ya, kalau misalnya udah jago di interior, kalau misalnya belajar interior terus, belum tentu orang lain tuh membawa manfaat bagi masyarakat, karena masyarakat itu juga mungkin levelnya tuh kebutuhan akan interior cuma segini doang. Tapi kalau misalnya lu kayak mempelajari hal lain, kalau misalnya dalam kasus dia kan dia berarti dia pengen pemberdayaan SDM gitu kan, dia bisa upgrade lagi tuh sisinya. Jadi kayak ada yang expert ke bawah, ada juga yang melebar ke samping gitu kan. Untuk learning-nya, make sense sih. Jadi kalau misalnya gue rangkum, lu keluar segala macam, gunanya justru emang lebih mempelajari kebudayaan baru ya. Bisa dibilang ya gue berani keluar ya, gue berani coba hal baru lah gitu. Di sini dimana gue bisa explore diri lah, tahu lebih jauh gue bisa kayak gimana aja gitu. Kalau di company kan gue ya ada batasan lah ya, gue namanya juga kerja sama orang gitu kan, nggak bisa sembarangan sih. Terus setiap orang kreatif gue ngerasa tuh butuh tempat untuk mereka tuh bisa ekspor gitu kan. Kalau misalnya tempat kalian tuh kreatifnya tuh bangunan mahal gitu kan. Kalian gimana sih cara mengekspor diri supaya make sure tuh api kreatif kalian tuh tetap nyala? Jalan-jalan justru. Jadi jalan-jalan itu justru buat ituin burnout. Iya, benar. Kalau ya lu suntuk juga lu lihat Pinterest doang gitu, ya, isinya ya mungkin itu aja gitu kan. Ya kadang-kadang kan mesti lihat juga di luar kayak gimana gitu. So kalau misalnya kita sesuatu ya cuman yang emang beken, yang emang lagi trendy aja yang keluar. Karena algoritma hanya mensuguhkan kita sama hal-hal yang emang lagi ngetrend. Tapi kalau misalnya kita jalan-jalan kan nggak ada yang ngefilter kita gitu kan. Bisa ngeliat apa ada yang bener make sense sih. Detail-detail kadang-kadang nggak dapet di Pinterest. Oh, jadi detail itu as in kayak finishing gitu? Iya, misalnya kayak gini ternyata misalnya kita lihat kayak gini mungkin di Pinterest ini kayak marmer beneran. Ternyata pas asli mungkin dia tuh apa gitu misalnya. Ternyata ini kan tiles gitu misalnya, ternyata aslinya marmer atau apalah gitu. Kalau lantai kita ini mah di print di Cina. Nah iya kayak kalau di Pinterest foto doang mungkin kelihatannya kayak marmer. Oh iya marmer gitu kan. Tapi ternyata begini gitu misalnya. Kayak material baru lah ya. Iya, material baru itu kan kayak kita perlu tahu juga, misalnya perlu pegang, perlu feel, touch gitu. Nggak bisa cuma lihat doang. Terus kadang kan kalau bagus gak diaplikasikannya di bidang yang ini kayak gitu, atau di bidang yang besar justru tidak bagus gitu, misalnya kayak gitu lah. Ya kita menganalisa juga gitu, mempelajari, menganalisa, ya kita observe, kita ya dapat apa ya itu yang menjadi bekal untuk gitu kehidupan lo. Jadi sebenarnya bisa dibilang spend uang untuk jalan-jalan itu worth it ya. Itu investmentnya sangat baik ya. Iya, refreshing, dapat ilmu gitu. Nabung deh gue berjalan-jalan. Istri senang. Iya. Paling penting kan itu, istri senang gitu kan. Dia hiburannya sukanya jalan-jalan juga, jadi pas. Luar biasa, happy wife, happy life. Oke, apa lagi nih? Aneh kalau misalnya dikasih di depan lu gitu kan, nih 10M habisin buat golf, apa yang akan lu lakuin? 10M kebanyakan nih bisa buat mall, enggak ya? Iya, 5M nggak jadi bikin golf udah kerja. Ini kayaknya sebenarnya prioritas hidup itu jalan-jalan, golf. Gue bikin rumah sebagai portfolio. Rumah sebagai portofolio. Iya. Jadi gue bikin rumah yang emang gue idam-idamkan juga, itu yang emang gue pikirkan gitu. Itu jadi maksudnya portfolio juga kan. Mungkin gue undang teman, undang orang ke situ kan, jadi dia tahu gue kerjanya apa. Terus bagus, arsiteknya siapa nih? Gue. Kalau nggak sama ya invest sama orang. Ya jadi kayak orang-orang yang berkualitas lah ya, misalnya bisa istilahnya kerja sama bareng, kita ngegedein bareng gitu. Jadi
itu sih, sisanya ya paling ya apa ya foya-foya lah. Foya-foya. Ya kalau misalnya udah ada tim, udah ada besar gitu, ya pasti gua kalau 10M ini pasti ada budget jalan-jalan. Udah pasti ya. Udah pasti. Eropa, Amerika, udah itu yang penting ada kliennya aja gitu kan. Sabatikal ya ngomongnya. Sabatikal 3 bulan, nggak kemana-mana, hanya untuk orang kaya. Gitu. Tapi memang forum yang lumayan gede sih, setahu gue beberapa kali pasti ada gitu jalan-jalan. Tim outing ya. Tim outing ya maksudnya. Tapi dan yang nggak dekat-dekat banget juga biasanya. Misalnya paling dekat ya mungkin di Jepang. Tapi gue bangun, maksudnya kayak lu outing gitu tuh investasi besar sih kayak. Iya. Lu kayak ngenalin anak-anak lu sama budaya luar. Juga nanti ketika mereka ketemu orang, pembawaannya juga bisa berubah. Iya gak sih? Gitu kan, jadi kayak lebih ada apa ya? Lebih ada, ya balik lagi sih, kita kan jasa. Kita invest ya, pasti investasi di manusia sih. Iya. Nggak mungkin investasi di tempat lain. Iya nanti kalau lagi klien yang ngomongin yang ini dia nggak ngerti gitu. Kalau dia udah tahu kan masih lebih nyambung juga gitu. Oh dia ngerti nih, boleh nih gue percayain. Betul. Nanti ditanyain Jepang malah taunya ramen Naruto. Pusing kan. Oke. Tapi kalau misalnya kita simpulkan nih, gue nggak tahu nih, dari tadi sih kayaknya lu berapi-api banget kalau misalnya dapat investor gitu kan. Tapi kayaknya sebenarnya kalau misalnya ditanya investor itu untuk kayak industri kita urgent atau enggak sih ya? Enggak ya, kita bisa kayak jalanin aja gitu kan. Nanti juga portofolio makin gede. Iya. Gue juga bukan orang yang berambisi terlalu besar juga gitu. Saya gue pengen start terus dari small, dari nol juga gitu. Ya pelan-pelan aja gitu. Maksudnya ya berproses aja. Kan lama-lama makin oke kualitinya, bukan sekedar quantity projectnya tapi ya kualitinya gitu. Makin hari makin experience, makin bagus, makin matang gitu. Dan semuanya dipahat oleh waktu ya. Iya, udah nggak bisa sebentar sih. Makanya kalau ngomongin sekarang, gue nggak berani ngomongin project terlalu banyak karena ya baru 1,5 tahun. Gue bisa dihujat sama yang udah pulangan. Siapa lu? Bener sih. Iya. Cuma ada marketnya sih menurut gue juga itu. Jadi maksudnya, oh Aztec ini ya karena experience gini, ya marketnya ya orang-orang yang mungkin tidak begitu paham gitu ya, istilahnya tidak begitu appreciate. Ya kadang kan itu terima orang yang begitu juga gitu. Yes. Ya atau sebagai budgetnya mepet gitu. Kalau itu kan mungkin berani spend. Mungkin kalau Aztec yang udah besar, pasti kan klien-kliennya yang lebih berani spend juga. Gitu. Jadi emang semua harus melewati phase itu ya. Jadi Iya. kayak dari phase lu nggak bisa pilih-pilih klien, Betul. phase lu udah bisa mulai pilih klien, sampai phase yang waiting list tadi. English. Gitu ya. Oke, nice, sip teman-teman. Kayaknya itu aja untuk hari ini. Semua Medium Talks. Terima kasih kepada Justin dan Corin. Hey.